Halo semuanya, selamat datang di WK Workshop Backend. Nah, di sesi 8 ini, saya akan membahas mengenai backend security dan middleware. Nah, ini ada beberapa outline yang bakal kita pelajari. Mungkin kita akan pertama-tama bahas kenapa kita butuh materi ini, terus ada juga middleware, serta melakukan implementasi kepada API key. Kemudian ada juga SQL injection, ada juga CORS, ada juga HTTP parameter population attack, dan terakhir ada namanya brute force limiter. Nah, kita langsung mulai. Nah, untuk sesi ini kita bakal pakai template yang udah jadi. Karena kalau kita buat lagi dari awal mungkin lebih lama gitu. Untuk templatenya sendiri sebenarnya sama kayak pertemuan yang lalu, pertemuan 7 ya, sesi 7 gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang saya tambahin. Nah, untuk caranya ambilnya kalian bisa ke link ini, di link. Nah, untuk kalau udah masuk, kita bakal sebenarnya ada dua cara. Di sini kita bisa clone menggunakan Git, tapi saya bakal cobain pakai manual aja, pakai zip gitu. Karena mungkin ada beberapa juga yang baru tahu gitu ada gini. Nah, kalian ke yang ini aja, ke button code, kemudian ada download zip. Nah, dia bakal ke download zip. Kemudian kalian buka aja. Di sini saya coba pindahin dulu ya kali ya, biar enak. Saya pindahin ke satu folder. Nah, kalau udah, kalian ekstrak aja. Kalau udah ekstrak, dia bakal ada satu folder, kalian klik, kalian masuk, kurang lebih isinya kayak gini. Nah, mungkin sini saya kasih Learn Express aja ya. Saya hapus masternya gitu, biar lebih pendek aja. Nah, kalau udah, mungkin langsung kita buka aja ya, Learn Express-nya. Kita buka pakai Visual Studio Code. Nah, kalau udah kebuka, mungkin saya zoom dulu dikit ya. Nah, kalau udah kebuka, kalian bisa ada beberapa folder ya. Mungkin saya kenalin dulu. Ini ada di dalam folder next ini ada migration sama seeder kita, nanti kita pakai. Ada juga di dalam source-nya ada beberapa folder, ada config, kita bakal pakai yang dbnext. Kemudian ada controller, kita bakal pakai langsung v2 aja, yang isinya ada to do, ada user. Untuk root-nya ini kurang lebih kayak gini juga sama. Nah, kalau di FGS-nya kurang lebih kayak gini. Jadi dari pertemuan atau sesi 7 kemarin, saya tambahin satu lagi root yang namanya to do gitu. Oke, mungkin pertama kita buka terminal dulu aja. Nah, kalau udah sekarang kita install dulu aja package-package kita. Kita ketik aja npm install. Nah, kalau udah kelar, paling kita cobain dulu aja aplikasi kita. Kita ketik npm run dev. Nah, kemudian kita buka Postman kita cobain. Oh ya, sebelumnya mungkin kita coba buat database kita dulu deh. Kita buka XMPP kita, kemudian ke admin. Nah, ini saya udah coba tadi, sebentar saya drop dulu deh. Nah,
eh, kita bakal buat database baru namanya learn.rs. Kalau udah kebuat, kita bakal melakukan migration dari Next ini, yang udah saya buat juga kayak gini kurang lebih. Nah, untuk melakukan migrasinya kita cukup ketik aja next migrate latest. Nah, kalau udah di migrate, kita bakal melakukan seeding ke database atau table kita yang udah jadi tadi, yaitu pakai next seed run. Nah, oh iya, sebelumnya mungkin kalau misalkan ada error, mungkin bisa dicek dulu di next file-nya, karena ini settingan defaultnya adalah localhost 3306, usernya root, dan passwordnya kosong. Nah, kemungkinan kalau misalkan kalian ada ganti port atau usernya kalian ganti, kalian mungkin bisa buat juga di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam folder config ini, kalian juga bisa sesuaiin nih. Nah, kurang lebih gitu. Nah, kalau udah berhasil, kayak gini berhasil, kita coba aja buka ke phpMyAdmin kita. Harusnya muncul 2 table ini, 4 table, tapi yang jadi pok kita adalah 2 table ini, to-dos dan users. Kalau kalian klik, di dalamnya sebenarnya udah ada data dummy nih, udah dibuatin gitu. Ini untuk ini, nah untuk usernya juga udah ada, kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang paling kita cobain pakai Postman untuk ngambil-ngambil datanya. Oh ya, jangan lupa tadi npm run dev-nya dijalanin dulu. Kalau udah, buka aja Postman. Nah, kalau udah kebuka, di sini ada plus. Di sini ada plus, kalian klik aja. Nah, tinggal masukin aja. Kalau di sini tempat saya adalah mana ya? Nah, ini localhost, portnya 3000. Kalau kalian ganti ini, kalian sesuaiin aja gitu. Saya localhost 3000. Nah, nama rootnya itu yang bakal kita coba mungkin kayak to do saja deh. Itu to do. Kita get, coba. Nah, harusnya dia udah muncul semua nih. Ada 10 data, benar nggak tuh? Ada 10 data, kurang lebih gitu. Kalau kita tambahin parameternya 1 atau 2, contohnya dia akan muncul ambil ID-nya dengan ID 2. Kalau get-nya berhasil nih. Nah, sekarang kita mungkin cobain yang post nih. Yang post, kita balik dulu aja. Kita cek ke controllernya, to do, add to do. Kita butuh title, content, dan user ID. Nah, title, content, user ID. Di mana di body-nya? Kita masukin misalnya title DSC reminder, coba. Content reminder for weekly workshop. Yang terakhir ada user ID. Nah, user ID itu ini punyanya siapa gitu. To-do-nya punya siapa. Contohnya mungkin ID-nya 2 aja deh. ID-nya 2. Kita tinggal send aja. Harusnya sukses juga nih. Nah, kalau kita cobain, saya buat satu lagi deh. Localhost 3000 itu to-do. Dia harusnya muncul di tempat terakhir. Nah, BSC reminder for weekly workshop.
dengan user ID-nya 2. Artinya udah berhasil nih. Nah, kalau udah, paling kita cobain root yang update ya. Patch localhost 3000 itu to do. Untuk update itu kita butuh apa aja nih? Update kita butuh dari parameter untuk to do ID-nya dan hanya bisa update konten. Nah, kalau udah kita masukin aja, misalnya to do ID-nya 1. Nah, untuk body-nya kita set key-nya konten. Ini new content aja deh. Dan send update to do success. Nah, kita cobain aja deh. Kelas 1. Apakah ada? Nah, new content udah sip. Terakhir ada namanya delete kan ya. Localhost 3000 itu to do. Kita bakal delete, cobain delete yang 2 deh. Delete, send, delete success. Nah, kita cobain get yang 2. Apakah ada? Kosong, artinya nggak ada yang 2. Artinya udah berhasil ke delete. Nah, untuk sekarang karena udah berhasil semua, paling kita langsung aja masuk untuk materinya tadi adalah, nah, mungkin kenapa sih kita butuh yang namanya setup untuk security ini ya. Jadi, mungkin kalian tahu ya, mungkin di pertemuan sebelumnya juga udah dicontohin yang namanya SQL injection. Nah, itu salah satu risk atau apa yang namanya ya, hole security yang ada di aplikasi gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak prevent si SQL injection ini, data-data kita salah satunya mungkin bisa bocor atau bisa hancur database kita karena mungkin si si apa, pihak yang lain itu, yang kenal itu bisa ngupdate secara massal gitu. Nah, mungkin ada juga kita bakal course ini kurang lebih adalah mungkin kayak gini enaknya di sini kali ya. Nah, kalau course itu anggapannya misalkan ada ini untuk server, ini untuk server API kita. Nah, misalkan server ini abc.com gitu, abc.com. Nah, sementara di SA kita mungkin namanya sv.com. Nah, kalau kalian lihat, ini domainnya atau namanya URL-nya kan beda nih. Nah, kalau kita nggak setup, dia nggak bisa secara ngambil data gitu. Jadi keblok secara otomatis. Makanya kita perlu di setup dulu cross origin-nya. Jadi bisa antar origin itu bisa nggak saling akses. Untuk HTTP ini mungkin langsung kita cobain aja nanti. Untuk brute force ini adalah, jadi kita mau untuk sekarang aplikasi kita itu kita nggak ada limiter. Mungkin maksudnya gini. Jadi misalkan mereka mau si user atau pihak yang lain sekarang bisa melakukan request secara terus-menerus nih. Jadi contohnya nih misalkan get to do. Get to do mungkin mereka sekarang bisa untuk dalam 1 menit mungkin nggak dibatasin, mungkin ada bisa lebih dari 1000 request secara berurutan. Nah, sementara yang bagusnya itu kita harus ada namanya limiter gitu, atau ada jeda interval. Jadi nggak bisa di brute force. Mungkin yang lebih kelihatan itu kalau misalkan di root atau resource controller yang melakukan authentication tuh. Jadi misalkan ada untuk authenticate user, ya dia kan mereka nggak boleh tuh nge-authenticate secara terus-menerus. Jadi kurang lebih harus ada jeda. Misalkan password yang dikirim itu salah.
Nah, itu kan harus ada jeda tuh. Nah, itu bisa kita pakai yang kayak gini. Nah, mungkin kita bahas ini dulu deh. Express middleware dan implementing API key. Nah, untuk middleware itu kurang lebih adalah, nah sebenarnya ini udah termasuk middleware nih. Cuman ini lebih biasa dibilang sih code handler gitu, handler untuk resource ini. Kenapa dibilang resource handler gitu? Karena sebenarnya kalau middleware itu bedanya cuma ada 3 parameter. Yang satu lagi next. Nah, yang kedua, middleware itu biasa adalah mungkin dibilangnya bisa bilang function atau suatu jembatan yang menjembatani antara request dari si user ke dalam handler ini. Jadi contohnya, sebelum masuk ke handler ini, get to do, kita bisa melakukan validasi dulu nih. Kita ngecek apakah si user itu udah tervalidasi, atau kan ada mungkin mereka perlu mengirimkan kayak namanya API key. Nah, itu bisa kita pakai atau bisa kita lakukan di dalam middleware. Untuk contohnya sendiri sebenarnya gampang. Nah, misalkan saya contohin aja, kita buat root satu lagi deh. Misalkan namanya testing. Nah, ini ada request, response, kayak biasa. Kita send aja. Message-nya adalah root testing. Root testing. Kalau udah save aja, dia harusnya udah otomatis ke refresh. Sekarang kita cobain aja di Postman. Nah, untuk itu localhost 3000 testing. Nah, harusnya udah muncul nih. Nah, sekarang middleware itu kurang lebih kayak seperti yang bilang saya tadi, itu kayak menjembatani antara si request dari Postman kita, anggapannya. Nah, sebelum masuk ke dalam sini, itu baru masuk ke namanya middleware dulu. Kalau kita kalau kita setting middleware-nya. Nah, contohnya adalah biasa untuk buat middleware itu paling gampangnya buat function. Misalnya middleware apa ya namanya? Logging aja deh. Ini ada request, response, dan next. Nah, middleware itu pasti ada ciri-cirinya. Yang pertama pasti ada namanya next. Nah, next itu semacam function. Jadi nanti kita kelihatan sih. Jadi kalau setelah kita udah udah kelar middleware ini, kita harus memanggil next ini biar bisa ke handler ini atau ke middleware selanjutnya. Jadi middleware itu nggak hanya satu. Contohnya mungkin kurang lebih kalau kita kayak gini nih, console log aja. Visited. Nah, kemudian kita next, kita panggil kayak gini. Nah, untuk pakai middleware si logging ini, kayaknya log middleware aja deh. Nah, untuk pakai log middleware ini, kita sebenarnya bisa pakai di sini nih. Nah, kalau udah kita save aja, kemudian kita send aja lagi nih. Nah, dia masih sama, cuman yang berbeda di sini ada console log visited. Jadi, secara alur, dia bakal masuk ke log middleware dulu, baru masuk ke dalam handler ini. Nah, kurang lebih begitu. Nah, untuk di sini, di middleware ini sebenarnya bisa kalian banyak-banyak. Contohnya, misalkan kita tambahin satu lagi, log to middleware. Kayak copy aja yang ini ya. Copy, visited, log to. Nah, kalian bisa buat juga di sini, koma, log to middleware. Nah, kalian save aja, kemudian kalau kita cobain lagi, kita send, message-nya masih sama, tapi sekarang ada dua nih. Jadi dia bakal pakai ke
visited dulu, baru ke visited log 2. Nah, kan tadi kalau saya bilang next itu untuk ke function selanjutnya atau ke handler. Nah, kalau di sini, next yang ini menuju ke dalam next yang log middleware kedua. Kenapa? Kalau kalian lihat di sini nih, log middleware ini nextnya kemana? Sebelah kanannya yang mana adalah log 2 middleware. Nah, log 2 middleware ini kalau berhasil, dia next nih, next lagi ke dalam kanannya. Ke kanannya yang mana adalah handler ini, yang mengirimkan respon berupa message tadi, gitu. Nah, kalau udah, ini namanya adalah middleware yang dipakai ke dalam satu resource saja. Contohnya di testing. Kalau kita, ini kan kita ada root ya, kita root yang v2to-do ini nggak bakal masuk ke log middleware. Nah, kenapa? Karena di sini kita pakai hanya di dalam satu root ini aja. Nah, jadi ada beberapa tipe di middleware itu kalian bisa masukkan ke dalam kayak gini, atau satu lagi yaitu misalkan ini saya ini dulu deh. Nggak usah deh. Kalau nggak saya kita pakai namanya use gitu. Use log middleware. Kita save. Nah, kalau kita send sekarang di testing, kalau kalian lihat masih 2. Kenapa? Karena dia secara berurutan ngelihatnya. Jadi middleware ini, dan baru sampai sini. Nah, tapi jadi use ini bakal kepake kalau kita ngehit ke root yang ada di sini nih. Contohnya kayak gini. Kita pakai yang get to do tadi deh, get to do 2. Nah, dia bakal muncul satu nih, visited, yang mana dari sini. Nah, kurang lebih gitu. Kalau kita pakai use ini, dia bakal nge-impact ke semua root yang ada di bawahnya. Yang mana di sini ada 3 nih. Nah, semua root ini bakal ke-impact dari middleware yang kita attach di sini gitu, atau kita mount di sini. Berbeda sama yang kayak tadi. Kalau kayak tadi itu, dia hanya masuk ke satu ini. Nah, kalau ini kan kita agak berbeda ya rootnya ya. Kalau kita di sini kita pakai namanya router. Kita split gitu. Kita juga bisa di router ini, yang mana to do ini kan ada beberapa root nih. Ada slash. Nah, kita bisa juga untuk di satu root ini doang. Kita pakai kayak tadi sebenarnya yang atas saja. Log middleware. Nah, kita save dulu. Nah, kalau sekarang untuk resultnya kurang lebih kita cobain deh. Kita send, dia bakal muncul 2. Kenapa? Karena dia pertama kali bakal masuk ke dalam sini, kemudian dia bakal manggil lagi yang ini. Nah, untuk ini untuk middleware kurang lebih begitu. Nah, di dalam middleware ini kita juga bisa validasi, misalkan kita pakai nah, kita bakal langsung aja coba ya pakai API key namanya. Mungkin ini saya hapus dulu. Nah, kita bakal buat middleware yang namanya check API key. Nah, untuk API key sendiri itu biasa ada di sebentar, trick headers. Nah, kita cobain console log dulu. Ada error. Oh, ini kita belum hapus. Nah, untuk API key itu, jadi API key itu semacam validator, atau biasanya kayak sebuah token lah ya, token yang dikasih ke suatu user atau ke suatu pihak lah. Nah, jadi si pihak itu diperbolehkan untuk akses ke resource atau API kita. Jadi semua yang ada API key-nya baru bisa akses gitu. Contohnya adalah kita buka aja misalkan ke testing aja deh. Ke testing, kalau kalian lihat,
di headers. Nah, ini kita masukin nih. Untuk API key biasanya masukkan di headers. Kita buat aja X. Mungkin saya zoom dulu biar kelihatan ya. X API key. Nah, kita masukkan contohnya. Mungkin secret ya. Secret. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk itu aja, untuk contoh. Sebentar. Salah. Nah, untuk cobanya, bentar ya. Nah, akhirnya balik juga kursornya. Nah, kalau udah di secret, kita bakal cobain, kita send aja nih. Kita bakal lihat di, nah, mana tadi? Kita belum pakai. Kita pakai dulu deh. Kita bakal pakai untuk semua menurut kita pakai use saja API key. Nah, kita send lagi coba. Nah, kalau kalian lihat, di sini ada satu lagi nih, headers-nya, XAPI key, yang mana dari headers yang kita set di sini. Nah, kita validate apakah XAPI key ini benar gitu. Nah, caranya gimana? Paling kayak gini. Mungkin kita ini dulu deh. Mungkin kita langsung aja ya. Kita kayak gini. Ini kita hapus aja deh. Nah, const API headers API key. Kalau gini karena token udah deh, ini aja API key X API key. Nah, kita bakal cek kalau misalkan nggak ada, harusnya dia undefined. Contohnya mungkin kita contohin log API key. Kita coba send. Nah, harusnya undefined. Kalau undefined, if API key undefined, maka kita bakal nge-send nih, send message request atau enggak langsung aja ya, API key phone. Nah, langsung aja, mungkin ini kita kecilin aja. Nah, selain itu kalau misalnya ketemu baru kita next aja. Oh ya, mungkin kita tambahin lagi else if API key tidak sama dengan secret, maka kita juga return tapi message-nya adalah API key invalid. Selain itu kita bakal next saja ke function selanjutnya. Contohnya adalah mungkin kita coba send tanpa API key ya. Nah, API key not found. Kalau kita set, tapi misalkan kita tambahin A, contohnya salah kan ya, API key invalid. Nah, untuk validasi API key sebenarnya udah berhasil. Untuk load testing,
Nah, untuk to-do tadi kita cobain. Nah, jadi sekarang semuanya butuh namanya API key. Mungkin saya copy aja secretnya. API key ke headers. API key. Secret juga. Nah, ini dimin aja dulu deh. Sekarang coba API key not found di headers. Sebentar ya. Ini kurang. API key. Oke, nah udah berhasil lah. Untuk implement API key sebenarnya kurang lebih kayak gitu sih. Untuk teksnya mungkin ada SQL injection ya. Nah, sebenarnya SQL injection ini kemarin udah saya jelasin juga ya. Jadi kurang lebih itu kayak misalkan mungkin kalian bisa cek juga video yang weekly workshop sebelumnya. Intinya sih ini kayak memanfaatkan query yang ada di aplikasi sih. Jadi si pihak itu pihak lain yang tidak dikenal mungkin bisa ambil data semuanya pakai kayak kelemahan di query tersebut. Nah, untuk mencegahnya sebenarnya kita udah mencegahnya. Karena di sini adalah kita pakai yang namanya, kalau kalian lihat di controller, kita pakai query builder nih. Jadi di sini udah aman. Cara yang lainnya, kalian mungkin bisa pakai yang namanya, kayak di pertemuan sebelumnya, yang namanya prepare statement gitu. Itu untuk mencegah yang namanya si SQL injection ini. Nah, next-nya kita bakal bahas mengenai CORS atau Cross Origin Resource Sharing. Untuk ini kurang lebih itu kayak sebelum saya bilang tadi, misalkan ada dua server satu adalah server misalnya abc.com, misalkan ada dua server, nggak kelihatan ya, mungkin di sini aja. Nah, tadi misalnya ada dua server ABC, server A, server B, tapi beda domain, yang mana misalkan ini API kita, misalnya ini domainnya abc.com. Nah, yang B-nya ini mungkin binus.com. Nah, ini kan beda nih ya URL-nya. Jadi kita harus setting sesuatu lagi biar bisa nyambung gitu. Jadi bisa si aplikasi ini bisa nge-request ke API kita. Nah, mungkin contohnya paling nyata itu mungkin bisa kita contohin kayak gini sih. Kita buka aja namanya CodePen.io harusnya. Nah, kalau udah, ini sebenarnya nggak perlu kalian ikutin ya. Tapi kalau mau ikutin juga nggak apa-apa. Kita coba start coding aja. Ini bakal saya cobain tutup ya CSS-nya karena kita pakai ini aja. Nah, untuk ini saya bakal coba ke ini button, mungkin ID-nya get to do ya, get to do. Nah, di JS saya bakal ambil dulu to do, get to do button. Ini kalian nggak perlu, ini kayak saya kasih tahu aja kenapa kita perlu set course itu. Tapi untuk code ini kalian nggak perlu tahu juga nggak apa-apa sebenarnya. Get FID, get to do. Nah, kita bakal coba kayak gini deh. Add event listener. Kita bakal pakai klik, kemudian kita bakal contohin fetch data, http localhost 3000 itu to do. Nah, ini ada promise, jadi kita pakai den aja deh, lebih enak. Rest JSON, kemudian kita pass lagi rest data, baru kita console log dulu.
fetch data. Kalau error kita catch error console log error. Nah, bentar ya. Mungkin saya cobain inspect dulu. Mungkin saya zoom dikit ya. Nah, kalau kalian ini kurang lebih kayak gini. Jadi saya buat satu anggapan aja ini untuk server lain ya, klien gitu, yang memanggil API kita nih dari ini. Nah, dia bakal ngambil to do, semua to do, jika button ini diklik. Kurang lebih kalau misalkan jadi kalau kita klik, dia bakal nge-console log semua to do yang ada. Tapi, ada beberapa masalah nih, kita coba nih. Nah, kalau kalian lihat, access to fetch at bla 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 bla, itu from origin cdpn.io ini, yang mana dari web ini, itu diblok nih. Karena course itu di disable awalnya. Jadi kita perlu setting lagi biar si web ini bisa ngakses aplikasi atau API kita gitu. Untuk setnya sebenarnya gampang aja. Sebenarnya, nah untuk setnya mungkin kita pakai satu lagi deh. Kita pasang middleware, kemudian kita buat untuk bisa menerima. Jadi kita bakal set headernya. Kita set headers, yang mana adalah namanya access control allow origin. Nah, dia yang kedua ini adalah value-nya. Nah, untuk value-nya ini sebenarnya kalian bisa buat kode pen.io. Ini kalau kalian mau set untuk allow yang satu doang gitu. Untuk ini doang. Tapi sebenarnya ada namanya wildcard. Jadi kurang lebih wildcard itu kalau di sini bintang. Jadi semua domain bisa diakses. Jadi di sini saya pakai bintang aja lebih gampang. Nah, ada satu lagi yang perlu kita set nih. Namanya metodenya. Jadi methods kan ada banyak. Kalau contohnya yang tadi itu adalah get. Nah, tapi kalau misalkan kita mau allow method kayak post juga, kita bisa tambahin aja dengan cara kita kasih koma aja di sini nih. Misalkan koma post, koma patch, koma delete misalnya. Tapi karena di sini saya pakai get aja, saya get aja di sini. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa kita next untuk diteruskan ke middleware selanjutnya atau ke next itunya. Tapi ada beberapa masalah nih, karena mungkin saya matiin dulu ya middleware API key-nya, karena kita kan nggak butuh di situ. Nah, kalau kita coba sekarang get to do, dia udah masuk nih. Saya clear dulu deh. Nah, dia udah masuk, dia udah keluar datanya nih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Inilah kurang lebih mengenai course itu tersebut. Jadi course itu kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada namanya STPP Parameter Population Attack. Mungkin, nah sebenarnya saya udah siapin juga library-nya untuk namanya adalah app. Mungkin bisa kita buka di browser. App npm. Nah, untuk HPP itu sendiri, nah sebenarnya di sini ada kayak deskripsinya lah ya. Nah, secara normal kurang lebih, nah
misalkan nih ini kan get dengan query string ya. Query string dia first name, tapi key-nya ada dua nih. First name-nya ada dua, John dan John. Nah, kalau John dan John ini mungkin, jadi dia bakal menghasilkan array baru dengan value John dengan dua indeks. Indeks pertama itu John, indeks kedua itu John gitu. Kurang lebih kayak gini nih. John. Nah, ini kalian bisa baca juga. Nah, jadi kurang lebih kita itu untuk input itu kita nggak mau dua kayak gini. Baik di query string kayak gini, di param juga, di param, maupun di body-nya. Jadi kita mau bentuknya satu, atau kita mau ambil satu. Kenapa? Karena nanti kayak gini bisa ambigu. Jadi validasi, kalau misalkan ada validasi juga ntar bakal ribet gitu. Caranya, kita bisa pakai library bantuan ini. Sebenarnya kalian bisa, kalau misalkan projectnya fresh, kalian bisa install pakai kayak gini nih, npm install hpp. Tapi saya udah bantu installin, saya masukin di package JSON, dan yang pada awal-awal kita juga udah pakai npm install, jadi semua di sini udah ke install semua. Nah, sekarang mungkin saya buka dulu deh. Ini saya buka. Nah, untuk pakai package-nya, kita tinggal panggil aja nih, require app. Kemudian, kita masukkan app use app. Oh, mungkin saya contohin dulu kali ya. Di sini, coba console log request body. Nah, contohnya saya bakal masukin di testing dengan dua value. Contohnya adalah mungkin username. Misalnya Stepan, satu lagi username dengan Febrian. Nah, kalau kita send, kita cek di aplikasi kita, dia bakal ngasilin array nih dengan Stepan, Febrian. Nah, kalau kita pakai HTTP, kita panggil, kita save aja dulu, kemudian kita send nih. Nah, dia bakal ngambil yang terakhir. Jadi, key yang terakhir. Karena di sini ada dua, dia bakal ngambil yang terakhir, yang mana yang terakhir itu yang Febrian ini, value-nya. Nah, jadi ini lebih aman, dan validasi juga ntar nggak ada kebobol gitu. Kurang lebih untuk HPP gitu sih. Oh ya, ada satu lagi sebenarnya tambahan ya. Mungkin kelewatan di saya. Nah, kalau kalian buka, di bawah ini kan ada headers nih. Nah, ini ada beberapa headers, kayak tadi ini access control ini karena saya set kan yang awalnya tadi, yang saya bilang course itu, dua ini. Tapi yang paling pertama nih, kalau kalian lihat, ini ada namanya expowered by. Nah, kalau kalian lihat ini ada value-nya nih, express. Nah, ini sebenarnya lebih bagusnya kita hide. Kenapa? Misalkan nih, Express ini kan kayak package yang orang bisa lihat ya source code-nya gitu. Nah, jadi lebih baik kita nggak kasih tahu orang kita pakai teknologi apa. Jadi untuk mereka membobol itu juga lebih susah. Jadi kalau misalkan Express kebobol, belum tentu kita kebobol. Maksudnya mungkin begini, kalau misalkan ada bug di dalam framework Express ini, jadi aplikasi kita belum tentu juga hancur. Karena kemungkinan si penyerang itu atau si yang aneh-aneh itu ya, mereka belum tahu nih kita pakai apa gitu. Untuk set ininya, untuk head-nya sebenarnya gampang. Kita tinggal pakai aja kayak gini nih. Di paling awal aja kita buat app disable. Nah, kita tinggal masukin nih stringnya x power by. Kita save.
Sekarang cobain kita send lagi. Nah, kalau kalian buka di headers, itu udah hilang key yang export by itu. Jadi kayak mereka nggak tahu kita ngebuildnya pakai apa dan bagaimana gitu. Nah, tadi juga udah app udah saya kenalin. Kemudian yang terakhir mungkin ada namanya brute force limiter. Nah, ini sebenarnya kita pakai package juga. Jadi kurang lebih itu adalah kita meminimalisir penggunaan, yang pertama itu lebih meminimalisir penggunaan resource kita. Jadi si user nggak terus-terusan pakai. Yang kedua, meminimalisir adanya kayak teknik brute force untuk masuk ke aplikasi kita. Contohnya mungkin di aplikasi kita itu ada namanya API key ya. Nah, API key ini contohnya mungkin kalau kita nggak limit akses si user itu, mereka bisa terus-terusan coba nih. Mereka bisa cobain generate API key, terus dicobain, dimasukin apakah berhasil apa enggak. Nah, untuk brute force limiter ini kita bisa pakai untuk meminimalisir kurang lebih kira-kira hal kayak gituan. Nah, untuk package-nya juga sebenarnya udah saya installin juga. Kalau kalian lihat di package JSON itu ada namanya express rate limit. Nah, mungkin kita lihat juga di dokumentasinya deh. npm express rate limit. Nah, nah ini kurang lebih kayak gini cara installnya, dia dikasih tahu juga. Nah, sebenarnya di sini ada namanya beberapa stores-nya atau gimana cara mereka simpan state-state yang ada di request itu. Secara default kita pakai namanya memory store. Tapi untuk di production itu sebaiknya nggak pakai yang ini karena lebih berat yang pertama, terus lebih lemot juga. Karena datanya ntar banyak jadi ntar ngebludak gitu. Lebih bagus itu pakai Redis atau Memcache ini. Mongo juga sebenarnya bagus, tapi biasanya pakai dua ini sih orang-orang. Tapi kita bakal contohin aja secara basic pakai ini nih, memory store. Secara tipe sih sebenarnya cara kerja sama, cuman tempat nyimpennya aja berbeda gitu. Mungkin kita bakal cobain. Nah, untuk pakainya, oh mungkin kita cek dulu deh. Di sini juga sebenarnya ada cara pakainya, usage. Nah, tinggal kita ambil dari package-nya, terus kita masukin kayak gini. Terus kita use atau kita mount deh ke request yang mau kita limit atau ke semuanya nih, gitu. Nah, di rate limit ini kita perlu juga deklarasi kayak gini, window, millisecond, dan max-nya. Jadi kurang lebih kalau kalian lihat di sini, kalau kayak gini, dia bakal ngebaca, dia bakal ngelimit setiap IP itu cuma bisa melakukan 100 request selama 15 menit per window millisecond ini. Jadi per 15 menit. Nah, ini berguna banget kalau misalkan API kita public nih. Karena contohnya API public kan pasti ada rate limit gitu. Mungkin biar apa namanya ya? Biar lebih servernya juga terjaga, lebih terkendali lah intinya. Terus ada juga beberapa API public itu mereka pakai sistem kayak membership juga atau Patreon mungkin ya. Nah, jadi mereka bayar baru dapat bisa rate limit lebih tinggi gitu. Nah, untuk gunanya sebenarnya kita bisa copy aja nih. Untuk ini sebenarnya nggak perlu dipusingin ya, karena ini itu kayak semacam settingan tambahan kalau misalkan kita mau setting ke dalam misalkan Heroku nih. Heroku itu kayak suatu apa ya? Satu sistem untuk kita bisa ngebuat aplikasi kita untuk live bisa dicek sama orang lain. Kalau kalian mau cek, kalian bisa cek-cek juga dulu Heroku. Nah, mungkin kita ini aja deh, kita copy yang ini. Nah, kita pakai cons
red limit require express red limit. Nah, kalau udah, kita bakal contohin mungkin kayak gini. Nah, red limit ini bisa sebenarnya kita bisa langsung add use. Kita copy aja yang ini, copy ke dalam sini. Nah, kalau kalian save, sebenarnya ini udah berhasil, udah ke limit gitu. Kita coba dulu deh. Nah, mungkin untuk ngeceknya mungkin kalian bisa kayak gini nih. Jadi maksimum request-nya kita turunin. Ini saya hapus aja deh. Ini maksimum request-nya saya turunin jadi satu request. Maksimumnya satu request per setiap IP-nya dalam setiap 15 menit. Nah, untuk contohnya, saya save dulu. Kalau saya send, nah ini request pertama berhasil nih. Kalau request kedua, nah dia bakal ngomong too many requests, please try again later gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih kerjanya red limiter. Tapi kalau kalian lihat, kalau kita save lagi, kita search lagi, send lagi, dia bisa nih. Kita send lagi tapi nggak bisa. Nah, ini karena kita pakai namanya in memory gitu, memory store. Jadi dia menyimpannya sebagai memori di dalam memori saat aplikasi ini berjalan. Kalau misalkan kita mau untuk production itu, kayak saya bilang tadi, bagusnya pakai kurang lebih antara tiga ini nih. Jadi misalkan aplikasi kita mau di take down untuk maintenance ya, kan maintenance kan pasti aplikasi kita nggak live tuh. Nah, tetapi request-nya tetap masih ke record gitu, masih ke catat. Jadi pas kan misalkan aplikasi kita bakal down mungkin dalam 2 menit ya. Nah, untuk 2 menit ke depan mungkin nggak bisa akses, tapi total request yang udah dilakukan si user tersebut udah kecatat. Nah, makanya kita pakai kayak gini. Nah, kurang lebih sih kayak gitu sih. Jadi kita udah belajar mengenai course, mengenai untuk rate limit juga. Nah, untuk rate limit ini paling ada tambahan sedikit mungkin dari saya. Jadi rate limit ini seperti yang tahu kita kan pakai use ini ya. Ini untuk global. Tapi sementara biasanya mungkin kebutuhan berbeda ya. Mungkin kita membutuhkan di apa namanya di satu resource ini doang. Jadi mungkin kalian bisa pakai yang kayak tadi awalnya, yaitu kalian buat lagi aja sebenarnya cons rate limit gitu. Terus kalian masukin middleware-nya ke dalam sini. Nah, kurang lebih gitu sih. Nah, mungkin mungkin gitu aja sih dari saya. Untuk pertemuan ini kurang lebih kayak gitu. Kalau ada salah-salah, mohon maaf. Kalau ada mau tanya, langsung chat aja ya. Terima kasih semuanya udah nonton.